Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Ibu Nalita dalam video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar materi PLH, yaitu mengenai teknologi sederhana dalam pemeliharaan lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan jenis teknologi sederhana dalam pemeliharaan lingkungan. Yang kedua, membuat hasil karya dengan teknologi sederhana dalam pemeliharaan lingkungan. Dan yang ketiga, melakukan pameran hasil teknologi sederhana di sekolah. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi sederhana? Nah, teknologi sederhana itu dari 2 kata, yaitu kata teknologi dan kata sederhana. Kalau teknologi itu artinya keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian kata kedua yaitu sederhana. Sederhana artinya tidak tinggi, tidak banyak seluk-beluknya, atau tidak banyak kesulitannya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa teknologi sederhana adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia yang diciptakan secara sederhana, tidak banyak seluk-beluknya, atau tidak banyak kesulitannya. Jadi tujuannya dari penerapan teknologi sederhana itu adalah agar lingkungan tetap terpelihara dengan baik. Nah, selain itu, dengan kita menerapkan teknologi sederhana, diharapkan semua komponen masyarakat dapat melakukan pemeliharaan lingkungan tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, karena ini adalah teknologi sederhana berarti nanti kita menggunakan atau memakai peralatan yang sederhana yang ada di sekitar kita. Apa saja contohnya? Nah, misalnya itu kita bisa memanfaatkan botol kemasan air mineral, kaleng besar, kantong plastik, dan sebagainya. Jadi itu barang-barang yang biasanya barang-barang bekas ya, yang sudah tidak kita pakai tapi itu masih bisa kita gunakan lagi. Nah, barang-barang tersebut bermanfaat untuk dibuat teknologi sederhana yang membantu kita dalam kehidupan. Ya, berikut ini akan Ibu sebutkan contoh barang-barang yang dapat diolah menjadi teknologi sederhana. Yang pertama itu botol bekas air mineral sebagai mangkok. Nah, botol bekas air mineral baik yang ukurannya besar atau yang kecil itu bisa kita ambil bagian bawahnya, kita potong, kemudian kita amplas dan bisa kita hias dengan cat atau dengan menggunakan hiasan lainnya, menggunakan tali misalnya ditempel. Lalu bagian bawahnya itu kan nanti bentuknya seperti mangkok ya. Nah, mangkoknya itu, dari botol air mineralnya itu bisa kita pakai sebagai tempat bumbu dapur. Kemudian yang kedua, gelas air mineral sebagai hiasan. Nah, kamu pernah melihat mungkin saat perayaan 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan, itu biasanya kita mengumpulkan bekas aqua gelas gitu ya. Bekas gelas air mineral itu nanti kita bersihkan, kemudian kita cat menjadi merah putih, lalu ditambahkan tali dan digantung untuk hiasan di komplek rumah misalnya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, botol mungil sebagai penghias dan pengharum meja. Nah, kalau misalnya kamu pernah membeli minuman kemasan di mana botolnya itu biasanya dari botol-botol kaca yang kecil-kecil ya, itu biasanya ada minuman kemasan vitamin C. Nah, itu ya. Bisa kamu pakai lagi botol-botol kecilnya, kamu bersihkan labelnya, kamu amplas. Nah, kamu bisa hias di cat atau misalnya bisa ditaruh nanti hiasan-hiasan lain seperti ranting-ranting kecil. Nanti kamu tata sedemikian rupa supaya bisa menjadi pajangan juga di rumah kamu. Kemudian yang keempat, ada botol parfum bekas. Nah, itu bisa kamu gunakan sebagai pengharum ruangan. Yang kelima, botol bekas sebagai aksesoris ruangan. Sama seperti yang nomor 3 tadi ya. Jadi ada botol bekas, misalnya botol bekas sirup
Nah, itu bisa juga kamu hias, nanti kamu tempelkan misalnya, atau kamu tempelkan di dinding ya dengan pengait, ditambah pengait, atau bisa kamu pajang sebegitu saja di lemari pajangan di rumah kamu. Nah, itu bisa untuk jadi hiasan, atau bisa juga nanti kamu gunakan kembali sebagai vas bunga ya. Nah, yang keenam, tutup botol sebagai pengerok. Nah, kalau ada minuman bersoda ataupun minuman teh dalam kemasan botol kaca, itu biasanya kan suka ada tutupnya ya. Tutupnya itu terbuat dari logam. Nah, tutupnya itu bisa kita kumpulkan, kemudian bisa kita buat sebagai pengerok kelapa dengan cara tutup botolnya tersebut dipasangkan atau disambungkan dengan sebilah kayu kecil. Nah, sebagai pegangannya. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh adalah gelas retak. Nah, kalau kamu punya gelas bekas yang patah, yang retak, kamu bisa hias kembali gelas tersebut, ditutupi yang bagian retaknya. Nanti kamu hias, nanti bisa dipakai kembali untuk sebagai tempat alat tulis, atau bisa juga kamu pakai untuk sebagai vas bunga ya. Kemudian yang kedelapan itu bohlam bekas sebagai pot tanaman. Lalu yang kesembilan ada kaleng bekas serbaguna. Bisa kaleng bekas susu atau kaleng bekas cat, itu kamu bisa bersihkan, kamu hias, kamu cat. Nanti kamu bisa buat lagi sebagai misalnya tempat alat tulis atau tempat perkakas-perkakas dan sebagainya. Lalu yang ke-10 celengan bekas. Celengan bekas sebagai tempat benang. Nah, kalau kamu suka menabung, misalnya pakai celengan yang dari ini ya, yang dari kaleng itu ya, ataupun yang dari plastik. Nah, kalau misalnya setelah celengan kamu penuh, lalu kamu mau membuka dan mengambil uangnya, nah si bekas celengannya tersebut tidak usah kamu buang, tapi bisa kamu daur ulang kembali menjadi barang-barang yang bermanfaat lainnya. Oke, itulah tadi materi kita hari ini mengenai teknologi sederhana. Nah, semoga ilmu dan materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan kalian ya. Tugasnya hari ini akan Ibu share di grup. Nah, silakan kalian lihat di grup tugas hari ini apa. Kemudian nanti seperti biasa kamu kerjakan, lalu kamu fotokan hasilnya dan kirimkan ke WA Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersemangat.